Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksa Pance, channel yang menyediakan tutorial pembelajaran matematika. Ya, jadi kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan kuartil dari suatu data. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di like, share, dan subscribe, serta diaktifkan lonceng notifikasinya. Ya, jadi kita langsung. Ya, jadi kuartil adalah ukuran letak yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama setelah datanya diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Ya, jadi penekanannya di sini, datanya harus diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Kemudian jenis-jenis kuartil itu terbagi menjadi 3. Kuartil bawah atau biasa dituliskan Q1, kuartil tengah dituliskan dengan Q2, dan kuartil atas dituliskan dengan Q3. Nah, untuk kuartil data tunggal, ya jadi bisa kita menggunakan rumus Q1 sama dengan 1/4 dikali N tambah 1. Jadi pembilang itu akan mengikuti sesuai dengan kuartil yang dicari. Misalnya kalau kuartil 1, pembilangnya kita ganti jadi 1, sehingga menjadi 1/4 dikali dengan N tambah 1. Kemudian untuk kuartil 2, nah jadi pembilangnya kita ganti menjadi 2. Ya, jadinya 2/4. 2/4 bisa disederhanakan jadi 1/2. Kemudian kuartil ketiga, pembilangnya kita ganti menjadi 3. Berarti 3/4 dikali N tambah 1. Jadi untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh di samping. Tentukanlah kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data berikut. Jadi ini ada data 70, 50, ya sampai dengan 40. Ya, jadi kalau diperhatikan data ini belum terurut, jadi datanya harus diurutkan dulu. Ya, jadi seperti inilah datanya setelah diurutkan. Ya, jadi banyaknya data. Ya, jadi banyak data yang ada di sini, ada 11 data, sehingga nilai dari Q1 1/4 N tambah 1, 1/4, jadi N-nya kita ganti jadi 11 sesuai dengan banyaknya data. Jadi 1/4 dikali 12, ya jadi nilainya sama dengan 3. Kemudian untuk nilai Q2-nya, berarti kita gunakan 1/2, 1/2 kali 11 tambah 1, jadi ini 1/2 kali 12, nilainya sama dengan 6. Kemudian untuk nilai Q3, ya berarti 3/4, ya jadi langsung di sini 3/4 kali 12 sama dengan 9. Jadi ini nilai 3, 6, dan 9 ini bukan merupakan nilai kuartil, tetapi ini merupakan letak dari masing-masing kuartil. Jadi kuartil 1 letaknya pada data yang ketiga, kuartil kedua letaknya pada data yang ke-6, dan kuartil ketiga letaknya pada data yang ke-9. Ya, seperti ini setelah diurutkan datanya. Q1-nya itu nilainya 50 karena letaknya pada data yang ketiga. Q2 nilainya juga 50, ini data yang ke-6, dan Q3 nilainya 70, itu berada pada data yang ke-9. Nah, kemudian untuk data berkelompok, ya kita bisa menggunakan rumus Qj sama dengan Tb tambah dalam kurung J/4 kali N kurang Fk per F dikali dengan I. Jadi Qj ini merupakan kuartil yang akan dicari, jadi J-nya bergerak dari 1 sampai dengan 3. Ya, jadi misalnya kalau kuartil 1 dicari, maka J sama dengan 1/4.
kuartil 2, 2/4, kuartil 3, 3/4. N merupakan jumlah seluruh frekuensi, TB tepi bawah kelas yang memuat kuartil, kemudian FK frekuensi kumulatif kurang dari yang memuat kuartil, kemudian F adalah frekuensi kumulatif kelas kuartil, dan I adalah interval. Jadi bisa kita lihat contohnya. Ya, jadi misalkan tentukanlah Q1, Q2, dan Q3 data berikut. Ya, jadi datanya seperti ini. Jadi ada 7 kelas. Ya, jadi untuk lebih mudahnya bisa ditambahkan kolom di sebelah kolom frekuensi. Jadi kolomnya ini bisa kita namakan FK. FK itu frekuensi kumulatif. Jadi untuk mengisi ini itu sudah ada pada pembahasan sebelumnya. Jadi tidak perlu saya bahas lagi ini. Nah, jadi kita cari Q1. Nah, ingat tadi bahwa Q1 ini tinggal kita ganti nilai J. Y-nya kita ganti jadi 1. Berarti 1/4 atau 1/4 dikali 40, nilainya 10. Maka data yang ke-10, data kuartil 1 terletak pada data yang ke-10. Ya, jadi kalau dilihat dari sini, data ke-10 terletak pada kelas yang ketiga. Jadi bisa ditentukan bahwa TB tepi bawah kelasnya 52 dikurangi 0,5 dapat 51,5. Kemudian frekuensi kumulatif, jadi ada dua cara untuk menentukan frekuensi kumulatifnya. Jadi kalau kita mengambil frekuensi ya dari kolom ini, ya jumlahkan semua frekuensi di atasnya kelas yang memuat kuartil. Jadi 5 tambah 1 sama dengan 6. Ya, bisa juga mengambil kolom dari FK. Jadi kalau kolom dari FK cukup mengambil kelas yang ada di atasnya kelas ketiga. Berarti nilainya juga 6. Jadi F-nya sama dengan 5. Intervalnya sama dengan 5. Ya, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Ya, sehingga nanti nilainya sama dengan 55,5. Ya, kemudian untuk kuartil keduanya langkahnya tadi sama dengan kuartil pertama, tinggal kita ganti nilai J. Berarti J-nya 2, berarti 2/4 kali 40, nilainya sama dengan 20. Nah, data yang ke-20 terletak pada data yang atau kelas yang keempat. Ya, tepi bawah kelasnya 57 kurangi 0,5 dapat 56,5. Frekuensi kumulatifnya, ambil kelas di atasnya, maka frekuensi kumulatifnya sama dengan 11, frekuensinya 15, dan interval sama dengan 5. Nah, jadi nanti didapatkan nilai frekuensinya, nilai kuartil keduanya sama dengan 59,5. Kemudian kuartil data berkelompok untuk kuartil ketiganya. Ya, jadi kita ganti nilainya jadi 3/4. 3/4 kali 40 dapat 30. Kuartil ketiga terletak pada data yang ke-30. Maka dia berada di kelas kelima. Di bawahnya 62 dikurangi 0,5 dapat 61,5. Frekuensi kumulatifnya, nah jadi di atasnya 34 itu 26, frekuensi 8, intervalnya 5. Ya, jadi kita masukkan. Ya, jadi mestinya ini bukan Q1 tapi ini Q3. Ini juga nilainya mestinya di sini Q3. Ya, jadi Q3 sama dengan
64. Ya, jadi demikianlah cara menentukan kuartil dari suatu data. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.